PPKM Mikro, itulah jurus baru pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang hingga kini belum menurun. Meski judulnya pembatasan, ironisnya pemerintah justru melonggarkan sejumlah aturan. Jurus tengah hati ini dinilai bentuk keraguan-raguan pemerintah seiring ketidakmampuan membendung mobilitas warga. Pecalang atau petugas keamanan adat Banjar Kertasari Desa Pemecutan Kaja Denpasar mencegat sejumlah warga yang kedapatan tidak memakai masker ketika berada di luar rumah Senin kemarin. Mereka diminta kembali pulang untuk mengambil masker. Selain mengawasi warga yang tidak memakai masker, pecalang atau ketua Banjar juga memantau sejumlah warung di wilayah dusun mereka, sekaligus mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum PPKM Mikro Jawa Bali bergulir, Dusun Kertasari sudah 18 hari menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Para pecalang akan memantau warga dan tamu yang keluar masuk dusun, termasuk para pedagang. Pembatasan dilakukan karena hingga Senin siang dari 107 kepala keluarga di dusun ini, 4 warga di antaranya positif COVID-19. Meski demikian, PPKM berbasis Banjar ini dinilai belum efektif menekan laju kasus positif COVID-19. Itu dikarenakan karena warga-warga kami juga ada kebutuhan yang mereka harus penuhi, jadi harus keluar rumah dengan pembatasan kegiatan yang memang kita sosialisasikan, kita edukasi kepada masyarakat untuk selalu menerapkan 3M itu. Dalam kenyataannya mereka memang harus melaksanakan aktivitas di luar rumah. Hal serupa juga diterapkan Kampung Tangguh Wanijogo, Surabaya di kota Surabaya. Seiring pemberlakuan PPKM Jawa Bali, kampung di RW 3 Kelurahan Keputran ini mengaktifkan kembali Satgas Kampung Wanijogo, Surabaya. Selain melakukan penyemprotan disinfektan di permukiman, mereka berkeliling memberikan sosialisasi hingga memeriksa kondisi warga. Langkah berbeda justru diambil pengurus RW 10 Kelurahan Medokan Ayu. Tak ada persiapan khusus menyambut jurus baru ala pemerintah demi menekan penyebaran COVID-19 ini. Alasannya, konsep ini sama dengan PPKM dan PSBB sebelumnya. Satgas Kampung mengaku tidak bisa membatasi kegiatan warga karena tidak ada payung hukum. Teknis-teknisnya, karena memang yang selama ini sudah kita kerjakan bersama dengan komponen-komponen yang lain, baik dari pemerintah kota, kecamatan maupun unsur-unsur lain, saya pikir sudah tepat adanya protokol kesehatan misalnya. Sementara itu, pemerintah yakin PPKM Mikro ini jadi langkah manjur mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air. Nantinya, pemerintah berencana membentuk pos komando yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, hingga penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun kelurahan. Swab antigen secara gratis yang akan disiapkan untuk masyarakat di desa kelurahan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing. Tracing dilakukan secara intensif di desa kota dengan menggunakan tracer dari Babinsa, Babin Kamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian treatment, pelaksanaan isolasi mandiri, isolasi terpusat, perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan. Meski berjudul pembatasan, pemerintah justru melonggarkan sejumlah aturan di dalam PPKM Mikro. Tempat makan misalnya, sebelumnya kuota pengunjung dibatasi maksimal 25%, kini menjadi 50%. Lalu jam operasional pusat perbelanjaan yang sebelumnya wajib tutup pukul 8 malam, kini bisa buka kembali sampai pukul 9 malam. Di sisi lain, PPKM Mikro ini dinilai bentuk keraguan-raguan pemerintah. Pemerintah seharusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kasus impor kasus impor antar daerah itu semakin nggak jelas. Nah, untuk memperjelas ini sebetulnya ya hanya ada beberapa pilihannya ya kalau mau PSBB ya dengan memperketat kebijakan. Potensi masalah baru pun mengemuka seiring penerapan PPKM Mikro yang dimulai pada 9 Februari 2021. Di antaranya
pemutahiran data kasus aktif. Salah satunya di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Proses pemutahiran data baru dimulai pada Selasa kemarin dan memakan waktu hingga 1 pekan. Padahal PPKM Mikro hanya diberlakukan selama 14 hari. Kelurahan Sunterjaya akan melakukan pemutahiran data di 228 RT di wilayahnya. Walau ada hampir 200 kasus aktif di kelurahan ini, bukan berarti PPKM Mikro pasti akan diterapkan. Jadi kita cocokkan dengan data yang ada di puskesmas, apakah memang PPKM Mikro ini ada gitu, bisa diberlakukan atau memang kebetulan kosong lah gitu kan. Kalau untuk sementara sih variatif ya gitu kan, cuma memang agak yang tinggi itu ada di 1 RW ada 7 klaster keluarga. Yang kita pastikan nanti, kita pastikan di rapat siang ini apakah ini dengan rumah berbeda atau di satu RT atau di 1 RW atau mungkin apakah ini terpecah gitu kan, kita juga belum tahu pastinya. Nanti kan. Menurut data Pemprov DKI Jakarta hingga 8 Februari ada 82 RW yang masuk wilayah rawan. Sedangkan jumlah kasus aktif mencapai lebih dari 23.500. 75% pasien positif melakukan isolasi mandiri di rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.